Ini adalah contoh form SKP JF sesuai Permenpan. Kembali lagi saya sampaikan untuk JF tidak mencantumkan butir kegiatan. Butir kegiatan adanya di form keterkaitan. SKP-nya itu cascade baik langsung maupun tidak langsung dari JPT pertama atau dari jabatan administrator. Cascading-nya itu menggunakan MPH, matriks peran hasil, bahwa SKP JPT pertama itu adalah sama dengan perjanjian kinerja. Jadi tolong dilihat perjanjian kinerjanya apakah sudah mewakili kegiatan dari CF tersebut. Harus ada cantolannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian SKP ini dokumen hidup ya Bapak Ibu, jadi bisa berkembang sebenarnya. Jadi bisa berubah dalam tahun berjalan sepanjang disepakati. Disepakati artinya adalah ada tanda tangan yang sah atau valid oleh atasan langsung dan telah direview. Jadi prosesnya itu selalu ada tanda tangan dan ada review dari pengelola kinerja. Nah ini yang perlu disiapkan untuk form SKP. Untuk form keterkaitan SKP ini, nah ini, kalau tadi di warna biru ini adalah rencana kinerja yang ada di sesuai cascading dari Perkin eselon 2-nya. Jadi rencana kinerja itu sesuai dengan SKP, harus terkait atau mendukung atasan langsung, baik CA maupun JPT pertama, dan sesuai dengan matriks peran hasil. Ini saya ambil dari Permenpan 8 lampirannya ya Bapak Ibu, kalau mau belajar silahkan, Permenpan 8 tahun 2021. Kemudian butir kegiatannya di mana? Ya di sini Bapak Ibu. Ini contohnya adalah Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda di Direktorat 2. Jadi kinerja utamanya apa? Kalau di sini misalkan adalah proses bisnis aplikasi SIM BG dalam bentuk arsitektur aplikasi lengkap dan sesuai NSPK. Maka butir kegiatan sesuai dengan fungsional di sini. Merumuskan sistem di bidang tata bangunan dan perumahan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan. Outputnya adalah rumusan. Angka kreditnya di sini. Jadi butir-butir kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan CF-nya nanti munculnya di sini. Ya Bapak Ibu. Nah, butir kegiatan ini sesuai dengan Permenpan RB-nya beserta output-nya. Berarti kalau Sandiman itu adalah sesuai Permenpan 18 2019. Di lampiran itu semuanya lengkap, butir kegiatannya apa, output-nya apa. Silakan ditulis di sini. Kemudian yang warna hijau ini adalah angka kreditnya. Angka kredit per butir kegiatan sudah termasuk volumenya. Jadi bukan angka kreditnya saja, tapi kalau misalkan dilaksanakan volumenya misalkan 1 kali, 2 kali, itu sudah perkaliannya ya Bapak Ibu, atau volumenya dikalikan dengan butir kegiatannya. Contoh untuk penyentaraan di sini, misalkan jenjang muda, untuk target per tahun kan 25 minimal dan maksimal 37,5. Jadi di sinilah munculnya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat, oh dengan SKP saya melihat angka kreditnya itu bisa mencapai 25 atau tidak, atau sampai dengan 37,5 atau tidak di sini. Di angka kredit yang ada di form keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Form ini nanti disusun setelah SKP direview oleh pengelola kinerja. Nah ini tim pengelola kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi tim pengelola kinerja ini setelah ada cascading nanti direview, kemudian dilihat, oh ya sesuai. Tapi yang direview bukan butir kegiatannya, tapi kesesuaian dengan rencana kinerjanya. Apakah sesuai atau tidak. Nah baru dibuatlah Bapak Ibu form ini. Jadi harus fix dulu nih rencana kinerjanya yang sudah direview oleh SKP-nya yang direview oleh pengelola kinerja. Baru bisa membuat butir kegiatan. Jangan sampai Bapak Ibu belum fix nih rencana kinerjanya, sudah membuat butir kegiatan, tapi ternyata ada revisi. Jadi membuat lagi Bapak Ibu. Jadi sebaiknya form ini dibuat setelah SKP direview oleh pengelola kinerja. SKP cost cascading dari JPT pertama atau jabatan administrator yang ada atau menjadi atasan langsungnya. Nah, tadi saya sempat sampaikan untuk form penilaian SKP, di sini ada namanya nilai capaian SKP. Yang tadi saya sampaikan, pada prinsipnya yang menilai fungsional adalah atasan langsungnya atau sebutnya pejabat penilai kinerja. Misalkan fungsional jenjang muda, berarti pejabat penilai kinerjanya adalah atasan langsung. Kalau di sini misalkan kalau yang penyetaraan eselon 4 berarti mungkin masih ada eselon 3, maka eselon 3-nya menjadi pejabat penilai kinerja. Tapi kalau eselon 3 juga ikut penyetaraan, berarti yang tadinya eselon 4 atau menjadi subkoordinator,
itu dinilai langsung oleh Kadiskominfosnya. Nah, ini adalah nilai capaian SKP. Nah, nilai capaian SKP ini yang saya sampaikan akan menjadi faktor pengali dalam mendapatkan capaian angka kredit. Jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Nilai capaian SKP itu akan dilihat dari setahun, kemudian ini akan menjadi faktor pengali. Bagaimana prosesnya? Ini saya contohkan. Misal Sandiman A, jenjang muda, memiliki target SKP 29,03. Jadi di SKP bukan SKP ya, tapi di form keterkaitan SKP dengan butir kegiatan itu totalnya ada 29,3 poin. Kemudian dari capaian SKP-nya mendapatkan 104,77. Sehingga ketika perhitungan capaian angka kreditnya itu adalah kita pertama kali adalah membuat persentase dari capaian SKP. 104,77 kali 100 maka menjadi 104,77%. Kemudian dari 104,77% ini dikalikan dengan target SKP yaitu 29,03 sehingga nanti angka kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan atau fungsionalnya adalah 30,415 angka kredit. Nah, nilai ini akan dimunculkan di dalam hasil penilaian angka kredit. Jadi nanti tim penilai akan menerbitkan 3 formulir. Yang pertama adalah hasil penilaian angka kredit. Di sini adalah capaian angka kredit integrasi. Di sini ada target angka di SKP berapa, kemudian capaian tugas jabatan tadi yang menjadi faktor pengali, berapa persentase, angka kredit minimal, dan angka kredit yang didapat. Misalkan di sini, mohon maaf ini contohnya agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu, ada 24,87. Nah, angka kredit yang diperoleh berdasarkan capaian SKP adalah 24,87. Kalau yang tadi contohnya di sini adalah 30,415. Kemudian untuk angka kredit pengembangan profesi dan penunjang yang tidak muncul tadi di SKP akan dibuatkan formulir tersendiri, yaitu hasil penilaian angka kredit dari Bank Prof dan penunjang untuk Sandiman. Nanti ada angkanya berapa. Baru dari sini, dari 2 ini akan ditetapkan PAK-nya. Ini adalah penetapan angka kreditnya, yaitu PAK bahasanya. Nah, PAK ini nanti formulirnya informasi terakhir masih ada koordinasi dengan Menpan yang sedianya akan dilaksanakan hari ini, tapi kita menunggu saja Bapak Ibu untuk formulir terupdate dari PAK nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan dari Menpan dan BKN. Ini adalah formulir yang lama seperti ini. Jadi ada penetapan angka kredit tadi ada lama, baru, ketika ada ini akan saya sampaikan mengenai konversi ya Bapak Ibu nanti. Ada angka kredit lama berapa, baru berapa, dan jumlahnya berapa. Nah, tadi sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan dari tim penilai, ada namanya rekomendasi Bapak Ibu di bagian sini, yaitu apakah bisa dipertimbangkan kenaikan pangkat atau tidak, kemudian bisa naik jabatan lebih tinggi atau tidak, bisa naik pangkat menjadi misalkan naik jenjang dari muda ke madya atau tidak. Nah, di sini. Nanti PAK ini akan ditembuskan kepada pimpinan instansi pengguna dan kemudian kepada Sandiman yang bersangkutan. Nanti PAK ini akan menjadi rujukan untuk penilaian angka kredit yang berikutnya. Jadi itu akan berlangsung secara berturut-turut setiap periode pengajuan angka kredit. Ini adalah PAK ini adalah hasil akhir dari layanan operasional untuk penilaian angka kredit. Ini yang saya sampaikan tadi mengenai tata cara konversi penetapan angka kredit. Jadi untuk saat ini tadi sempat disampaikan Pak Cahyono, untuk konversi ini kan ada perubahan ya. Jadi sebelumnya di Permenpan 76 itu adalah mekanismenya konvensional Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita harus mengikuti yaitu integrasi, yaitu terintegrasi dengan SKP. Sehingga kita perlu konversi PAK yang sebelumnya menggunakan metode konvensional menjadi metode integrasi sesuai dengan Permenpan 18. Oke, konversi PAK itu adalah mekanisme penyesuaian perolehan angka kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini untuk Bapak dan Ibu yang orang Sandiman atau yang sebelumnya menjadi Sandiman sudah punya angka kredit, tapi kemudian dengan adanya Permenpan baru sehingga kan harus dihitung ulang atau dikonversikan menjadi angka kredit yang baru. Sehingga inilah fungsinya. Yang telah ditetapkan sebelumnya agar sesuai dengan ketentuan Permenpan 18. Konversi PAK ini dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Penilai
atas sepengetahuan tim penilai. Jadi nanti dilaksanakan oleh sekretariat. Yang tadi kami sampaikan mempunyai kompetensi untuk menilai angka kredit. Ada 2 tahap pada konversi PAK ini. Tahap pertama adalah pengurangan kumulatif dan tahap kedua adalah distribusi. Tahap pengurangan kumulatif ini adalah mengurangi jumlah angka kredit kumulatif pada PAK terakhir yang dimiliki dikurangi dengan jumlah angka kredit pengurahan sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat pemangku JFS. Mungkin agak sedikit bingung ya Bapak Ibu, nanti kami contohkan ya. Tapi kalau misalkan masih bingung lagi, bisa dilanjutkan ke pertanyaan ke kami. Tahap kedua adalah mendistribusikan hasil pengurangan angka kredit ke dalam angka kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan penunjang. Secara umum, tahapannya ada 2. Yang satu dikurangi, yang satu distribusikan. Ini contohnya. Nah, tahap pertama untuk pengurangan kumulatif, ini ada tabelnya Bapak Ibu, sesuai dengan jenjang. Jadi kalau misalkan menggunakan metode konvensional yang lama, ini ada tahap pertama pengurangan kumulatif. Misalkan contohnya di sini adalah Saudara Cahyono, seorang sandiman ahli pertama. Jadi kita lihat ahli pertama di sini, pada PAK terakhirnya memiliki angka kredit kumulatif sebesar 134,03. Sehingga pada tahap 1 pengurangan kumulatif, maka dikurangi dengan 100. Kalau misalkan Bapak dan Ibu muda, maka dikuranginya 200. Kalau Bapak Ibu penyelia, dikuranginya 200 dan sebagainya, disesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian, dari angka kredit kumulatif tersebut dikurangi dengan angka kredit sesuai dengan jenjangnya, hasil konversinya adalah ini. Jadi, yang tadinya 134 dikurangi 100 menjadi 34,03. Ini tahap pertama, masih ada tahap kedua. Tahap kedua gimana? Ini tahap keduanya. Tahap kedua intinya adalah distribusi angka kredit tugas jabatan, angka kredit pengembangan profesi, dan angka kredit penunjang. Jadi ini, nanti di sini ada 3 angka yang akan kita distribusikan. Yang pertama, untuk angka kredit tugas jabatan diperoleh dari angka kredit hasil pengurangan yang tadi dikurangi jumlah angka kredit pengembangan profesi dan penunjang. Nah, di sini mudahnya di Sandiman adalah untuk angka kredit pengembangan profesi dan penunjang itu given. Artinya kalau Bapak dan pertama nggak ada pengurangannya. Kalau maaf, bukan pengurangan tapi penambahan ya. Tidak ada penambahannya. Kalau jenjang jabatannya untuk penunjang given 5. Udah gitu aja. Perhitungannya gimana? Seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi tahap pengurangan di contoh pertama, angka kredit kumulatifnya 134, kemudian dikurangi 100, hasilnya 34, kemudian didistribusikan seperti ini Bapak Ibu. Tadi dapat 34,03, kemudian ada pengurangan terhadap angka kredit pengembangan profesi dan angka kredit penunjang. Tadi sesuai dengan jenjang pertama, untuk pengembangan profesi 0, penunjang 5. Sehingga sesuai rumus ini, A dikurangi B tambah C, hasilnya D adalah 29,05. Artinya 34 dikurangi 5, itu adalah 29,03. Nah, nanti di PAK-nya munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada PAK lama, dinolin semua. PAK barunya menjadi ini, kemudian dijumlahkan hasilnya ini. Sehingga ketika yang pertama, kan mau naik pangkat menjadi muda. Apakah sesuai atau enggak? Kita lihat di sini. 34,03, sedangkan kebutuhannya dia adalah 50, sehingga dia masih kurang 15,970. Sehingga rekomendasinya adalah tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi pada golongan ruang penata muda tingkat 1 atau lebih. Untuk lebih lanjut mengenai konversi ini mungkin lebih pusing, mungkin kita bisa koordinasi lebih lanjut untuk dapat menghubungi kami di BJFKSS di Pusbang SDM BSSN, sesuai yang disampaikan Pak Cahyono. Ini adalah yang bagian berikutnya adalah pemetaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman di pemerintah daerah. Ini saya ambil mungkin kemarin Bapak dan Ibu pernah sempat ikut ya pada webinar AFSI. Mungkin kami sampaikan kalau misalnya ada pertanyaan mungkin kami bisa menjawab lebih detail terkait ini. Ambil dari paparan narasumber pada webinar AFSI kemarin yaitu Ibu Siti Zaim. Jadi ini contoh yang tadi dikombinasikan dengan paparan Pak Cahyono. Jadi secara kegiatan memang ada kontra penginderaan. Nah, tapi kontra penginderaan memang sebagian besar dilaksanakan oleh fungsional terampil atau kategori keterampilan. Namun
kita lihat di sini untuk kota penginderaan nanti bisa dilihat jenjangnya. Untuk media misalkan menentukan ruang lingkup target monitoring itu ini ada kode-kodenya Bapak Ibu. Kode-kodenya ini adanya di lampiran di Permenpan. Nanti bisa dilihat. Jenjangnya media angka kreditnya 1,04. Berapa kali misalkan? Kalau 1 kali ya segini, kalau 5 kali ya berarti bisa dikalikan 5. Jadi bisa lumayan kan? Tapi ini untuk jenjang media. Kalau Bapak Ibu jenjang muda, maka tadi sesuai disampaikan Pak Cahyono, hanya mendapatkan 80% dari angka kredit ini. Tapi dikalikan volumenya Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan kegiatan kontra penginderaan jalur komunikasi dan sistem kabelan. Ini kegiatan kan dilaksanakan oleh mahir. Mahir itu hanya bisa dilaksanakan oleh rampil. Bapak Ibu yang jenjang ahli tidak dapat dilaksanakan karena beda kategori keterampilan dan keahlian. Nah, untuk jenjang berikutnya, jenjang pertama, kalau Bapak Ibu hasil penyetaraan kan jenjang muda, bisa melaksanakan jenjang pertama dengan nilai 100%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan analisis hasil temuan monitoring sinyal di poin poin pertama, huruf B nomor 28, itu jenjang pertama dilaksanakan oleh muda. Angka kreditnya 0,3. Kalau misalkan dilaksanakan oleh muda, maka yang bersangkutan mendapatkan 100%. Ini 1 kali ya, Bapak Ibu, 1 volume. Kalau misalkan 10 kali, maka 0,3 kali 10, maka dapat angka 3. Nah, ini nanti seluruh kegiatan yang ada di sini, di total, bisa dilihat dalam 1 tahun, apakah mencukupi. Contoh jenjang muda adalah 25 poin atau 25 angka kredit minimal, kalau mau enak naik pangkatnya. Kenapa 25 sebenarnya? Karena kan kalau kita contoh muda di 3C, mau ke 3D. Kalau 3C itu yang paling pertama, 3C awal itu dapat angka kredit 200. Kemudian kalau mau 3D harus mendapatkan angka kredit 300 kan Bapak Ibu. Jadi 200 ke 300 kan membutuhkan 100. Nah, 100 itu dibagi 4. Kalau reguler kan kita naik pangkat 4 tahun ya Bapak Ibu. Maka 100 itu dibagi 4, 25 setiap tahun. Itu perhitungan mudahnya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih dari 25, misalkan 37,5, maka 37,5 sampai dengan 100 itu berapa kali? Mungkin bisa 3 tahun bisa naik pangkat Bapak Ibu, bisa lebih cepat naik pangkatnya daripada yang reguler. Itu salah satu keuntungan dari fungsional pada umumnya. Nah, nanti ada kegiatan kontra penginderaan, ada pengamanan rapat, kegiatan terbatas. Ini bisa dilihat kegiatan-kegiatan secara kategorial ya. Ada kirim terima berita sesuai jenjangnya. Bisa dilihat nanti juga dilihat frekuensinya atau volumenya. Insiden keamanan informasi dan sebagainya. Kemudian indeks kami juga ada, nanti dilihat jenjangnya. Kembali lagi usahakan sesuai dengan jenjangnya atau satu tingkat di bawahnya juga tidak ada masalah, tapi kalau misalnya satu tingkat di atasnya juga nggak ada masalah, tapi hanya 80%. Nah, ini tips yang dari Ibu Siti Zain kemarin. Untuk menyusun dupak, ini secara rangkuman saja ya Bapak Ibu. Untuk dupak itu yang pertama adalah memetakan pekerjaan dengan butir-butir kegiatan JFS. Jadi memang harus yang nggak dihafalin nggak usah, tapi rajin membaca ya Bapak Ibu. Rajin membaca di Permenpannya, di Permenpan 18 khususnya, untuk kira-kira butir mana saja sih yang bisa kita laksanakan di kita kaitkan dengan kegiatan kita di daerah. Kemudian segera susun laporan. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berubah paradigma ya Bapak Ibu. Kalau dulu ketika menjadi pejabat struktural ya, kita bisa mengkoordinir ya Bapak Ibu ya, mengkoordinir. Jadi kita bisa meminta bantuan staf kita untuk menyiapkan laporan. Kalau sekarang sebisa mungkin untuk laporan bisa disiapkan. Jadi meminta bantuan tapi segera disusun ya Bapak Ibu. Setelah kegiatan selesai. Nah, nanti kalau misalkan tadi ada 10 volume, berarti ada 10 laporan. 10 kegiatan ada 10 laporan. Kemudian dokumentasikan, jangan lupa ya Bapak Ibu, dokumentasinya itu mulai dari surat perintahnya, laporannya, foto-foto kegiatannya. Kalau misalkan rahasia, tadi menggunakan surat pernyataan melakukan kegiatan rahasia. Kalau misalkan melakukan kegiatan webinar yang dapat sertifikat, juga mendapatkan pengembangan profesi ya Bapak Ibu. Kemudian dikerjakan dan cicil ya.
jangan diblok sebelum di periode penyampaian angka kredit. Kalau misalkan kita periodenya April dan Oktober, ya jangan di bulan April atau Maret ya Bapak Ibu, karena nanti akan sistem SKS ya, kerja semalam. Kalau bisa ya tadi disusun setelah kegiatan selesai sehingga dicicil. Jadi satu-satu pelan-pelan nanti juga akan tercukupi dengan baik. Nah, kemudian terakhir susun dupak dengan rapi, jangan membuat tim penilai ribet ya Bapak Ibu. Tolong disusun dengan rapi, nanti secara klasifikasi, folder, file dan sebagainya akan kami coba contohkan di link layanan instansi pembinaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Baik. Wah, Pak Imam Bahyaki ini detail banget Pak, penjelasannya super lengkap. Ya, super lengkap. Cuman ini saya kan cuma bisa kita dengarkan, kalau bisa sebenarnya kita langsung sambung dengan langsung pembuatan testing nyoba membuat SKP itu langsung Pak ya, sama butir dan segala macam. Tapi luar biasa ini lengkap banget. Sebelum saya berikan ke kabupaten kota Pak, bagi saya nih Pak ya, bagi saya Pak Cahyono dan Pak Imam, karena belum saya jadi sandiman ya. Tapi bagi saya ini, saya concernnya ini pembentukan tim penilai ini Pak. Nah ini kalau misalkan ya kondisi di Pemprov Bali Pak, kondisi Pemprov Bali. Nah mungkin ini semoga Bapak Ibu Kabupaten ini agar diatensi juga nih. Misalkan di Pemprov Bali ini kondisi realnya adalah saat ini di Dinas Kominfo atau di Pemprov Bali itu total Pak, total sandimannya ada 2. Total sandiman itu ada 2 hasil transformasi. Nah sekarang kalau membentuk tim penilai provinsi, misalkan yang provinsi saja ya, nanti yang bergabung dengan kabupaten di hold dulu. Provinsi saja. Misalkan saya mengajukan seperti ini Pak. Jadi ketuanya misalkan nih Kadis Kominfo ketuanya. Kemudian tadi dari umum itu sekretarisnya misalkan sekretaris Kominfo ya, karena juga menangani kepegawaian misalkan nih Pak. Kemudian anggotanya adalah karena saya punya 2 sandiman yang harus dinilai Pak. Nah, semisal saya tidak melibatkan kabupaten, apakah boleh anggota saya itu, anggota penilai itu adalah 1 kabitnya, kabit persandian, 1-nya adalah sandiman yang tidak dinilai Pak. Izin Pak, jadi memang kita lihat dari efisiensi juga Pak, kalau misalkan tim penilainya hanya menilai 2, kalau misalkan bisa mencukupi di situ ya nggak ada masalah Pak. Karena syarat ketika yang bersangkutan bukan sandiman, maka sebaiknya memiliki kompetensi yang tadi saya sampaikan. Mungkin yang pertama pernah mengikuti tim penilai yang lain sehingga tahu alur mengenai kegiatan tim penilai. Yang kedua adalah memahami tentang butir-butir kegiatan yang ada di sandiman, atau bisa atasan langsungnya juga ada masalah. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan yang ketuanya adalah Kadis Kominfo, kemudian sekretarisnya adalah Sesdis, tapi kembali lagi saya sampaikan tadi Pak ya, untuk Sesdis itu perlu penunjukan dari BKD atau paling tidak ya meminta persetujuan ya, karena tim penilai ini nanti dibentuk atau ditetapkan oleh sekretaris daerah. Kemudian untuk Sesdisnya bisa menjadi sekretaris, kemudian anggotanya yang penting ganjil Bapak Ibu ya. Jadi ganjil. Kabit persandian boleh, karena kami rasa sebagai atasan langsung dari sandiman seyogianya tahu ya, seyogianya tahu tugasnya dari sandiman tersebut apa, jadi tidak masalah. Kemudian kalau misalkan yang satu lagi adalah sandiman yang lain, yang penting syarat mengenai sandiman tersebut harus setara minimal ya, minimal setara dengan sandiman yang dinilai. Gitu Pak. Kalau misalkan yang dinilai muda, berarti seharusnya yang menjadi tim penilai juga adalah muda, minimal muda, tidak boleh pertama. Demikian sih pakemnya Bapak. Sandiman yang jadi penilai itu tidak dinilai Pak. Gitu. Iya. Gitu, jangan. Iya. Tidak menilai diri sendiri, khususnya juga begitu. Kalau nggak tidak menilai temannya lah gitu kan, satu tempat gitu kan. Nah kalau misalnya tadi Bapak misalnya
mau mengajak teman-teman di kabupaten kota, misalkan Bapak ngajak teman-teman di Kabupaten Denpasar kota gitu ini, Pak ya, kabupaten kota. gitu. Nah nanti di switch aja Pak, yang apa menilainya, yang misalnya yang provinsi dinilai oleh teman-teman yang di kota Denpasar, yang Denpasar dinilainya oleh teman-teman di provinsi gitu Pak, di switch seperti itu Pak. Ya kalau misalnya gini Pak, kalau memang ya tadi Bapak misalnya di provinsi memang mau memang istilahnya bersedia menjadi host ya Pak ya, itu setiap tahunnya untuk menjadi tim penilai itu nggak apa-apa Pak, itu alhamdulillah mungkin teman-teman di kabupaten kota akan senang-senang banget Pak gitu kan. Nah nanti tinggal ditetapkannya oleh Sekda provinsi Pak, gitu. Nanti tinggal Bapak misalnya gitu kan, disiapkan aja misalnya keputusan gubernur siapa aja yang tim terlibat di situ gitu kan, ketuanya siapa, anggotanya siapa gitu kan. Termasuk kalau misalnya memang anggotanya ada di kabupaten kota mau dimasukkan di situ juga boleh Pak, silakan aja dimasukkan di situ. Yang penting kan berarti kan memang permintaan, tinggal ada surat dari provinsi kepada misalnya kabupaten kota untuk meminta personil untuk menjadi tim penilai, kan tinggal gitu aja sih Pak. Nanti habis itu tinggal dibuatkan keputusan gubernurnya siapa yang memang terlibat di kegiatan penilaian angka kredit di tahun berjalan seperti itu Pak. Iya, intinya kan gini Pak, kalau misalnya setelah melakukan KP, nah kan misalnya adanya misalnya di Kota Denpasar gitu Pak ya, di Kota Denpasar. Nah kalau misalnya melakukan KP, nah nanti kan dia akan melakukan KP, kemudian akan membuat laporannya. Nah laporannya itu kan nanti akan ditandatangani oleh atasan langsungnya Pak ya. Nah jadi, kalau dari kami sih sarankan bahwa kalau masalah hasilnya itu kan semua terserah dari kabupaten kotanya Pak ya, yang tahu atasannya gitu. Hasil atau tidaknya. Nah nanti kalau tim penilai itu melihat bahwa yang misalnya jabatan fungsional Sandiman Muda ini telah mengerjakan ini, ada surat pernyataan melaksanakan tugasnya, kemudian ada dokumen pendukungnya, misalnya tadi ada fotonya, terus ada laporannya yang sudah ditandatangani seperti itu gitu Pak, dan sudah diberikan dimasukkan di formulir usulan angka kredit itu masuknya berapa kali, sudah mengerjakan berapa kali, terus angkanya berapa berdasarkan Permenpan, terus jadi nilainya berapa, mungkin kayak gitu Pak. Karena nggak mungkin juga kan Bapak memeriksa dia sudah takutnya nanti malah kita berdebat dengan ini bener, kok Pak. kurang ini kayak itu. Benar Pak, betul Pak. Izin kami dari Denpasar, terima kasih banyak sudah memfasilitasi untuk webinar kali ini, terutama untuk Bapak Ibu yang narasumber. Ini ada beberapa hal yang masih belum kami pahami Bapak. Nah, yang pertama terkait dengan untuk pencapaian angka kredit yang 25% itu, apakah ada sanksi jika misalnya Sandiman itu tidak bisa mencapai angka kredit 25%? Kayak modelnya apakah ada penurunan perolehan dari tunjangan seperti itu, atau misalnya pas untuk kenaikan pangkat berikutnya ditunda atau apa? Kemudian yang kedua, cara untuk mengklaim tugas koordinasi penyetaraan yang tadi itu kan ada yang 25% itu bisa diklaim. Nah, jenis tugas koordinasinya apa saja? Jadi untuk pertanyaan pertama terkait dengan angka kredit kalau misalnya muda adalah 25. Nah, bagaimana jika tidak dicapai? Nah, gitu kan. Nah, ini Bu, kalau yang memang Bu secara idealnya Bu gitu, dan memang yang terjadi di prinsipnya, jadi memang diharapkannya bahwa perjanjian kinerja atau indikator kinerja utama dari eselon 2-nya itu bisa didukung dengan pencapaian kinerja dari jabatan fungsional di bawahnya. Itu sebenarnya keinginannya, garis besarnya adalah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi gitu kan, kalau di yang prakteknya di kami Bu gitu kan, jadi memang prakteknya di BSSN. Jadi untuk pencapaian angka kreditnya itu memang harus targetnya
harus disampaikan dari 25 misalnya gitu. Kalau tidak mencapai memang Bu gitu kan, kalau misalnya dapatnya 20 gitu kan. Nah, nanti dapatnya 20 per 25 gitu kan, berarti 80% ya. 80% kali tunjangan kinerjanya Bu gitu, sesuai dengan jenjangnya. Misalnya dia grade-nya grade 10 gitu kan, nilainya 5 juta, berarti dapatnya 80% dari dari 5 juta gitu Bu. Jadi misalnya dapatnya 4 juta, jadinya 4 juta. Nah, itu pengaruhnya di tunjangan kinerjanya seperti itu. Nah, terus dampaknya lagi kan berarti juga dari sisi nanti kalau kenaikan, mau naik pangkat atau naik jenjang, berarti juga tadi berarti perlu memenuhi nilai untuk naik berikutnya adalah 100 kan Bu. Jadi kalau misalnya 20 berarti ya paling nggak harus jadinya 5 tahun tuh baru bisa naik pangkatnya, kalau misalnya konsisten untuk dapatnya cuma 20 gitu kan. Nah, itu yang mungkin mungkin kami bisa berikan gambaran di BSSN seperti itu Bu. Nah, nanti saya kurang tahu juga nanti implementasi di kabupaten kota apakah bisa menerapkan langsung seperti itu. Nah, saya belum tahu Bu, mungkin nanti bisa disampaikan ke BKD-nya Bu, baik nanti akan implementasi seperti apa, tapi keinginan dari Permenpan itu ya tadi seperti itu Bu, memang dampaknya adalah ke tunjangan kinerjanya gitu. Jadi ada korelasinya gitu. Jadi tidak sekedar nanti aja ngumpulin angka kreditnya nanti aja gitu kan, atau saya nggak ngumpulin angka kreditnya 10 aja deh gitu kan. Nah, jadi memang diharapkan semua pegawai atau pejabat fungsional khususnya itu bekerja produktif gitu kan, sesuai dengan target yang sudah disetujui antara pejabat fungsional tersebut dengan atasannya. Itu mungkin dari saya yang nomor pertama. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua itu terkait dengan klaim koordinator Ibu, itu sebenarnya tinggal nanti diajukan saja. Misalnya di KEPK-nya ada di keputusan wali kotanya disebutkan bahwa misalnya Ibu diangkat sebagai sandiman muda dengan diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator di kelompok tata kelola misalnya seperti itu. Nah, itu diajukan saja. Nah, nanti diklaimnya di tugas jabatan Bu. Jadi di tugas jabatan pokok gitulah, dimasukkan ke situ aja. Nah, nanti tim penilai itu otomatis kalau memang sudah ada angka kredit yang lainnya dari kegiatan-kegiatannya itu langsung nanti dia akan diberikan nilainya langsung 25 Bu. Seperti itu. Dan hanya sekali. Gimana Bu, Cok? Maaf, masih belum begitu paham saya yang klaimnya itu Pak. Jadi itu tuh bisa diklaim sekali saja atau gimana? Sekali Mohon untuk naik pangkat Ibu. Oh, sekali saja. Ya. Nggak mungkin 2 tahun, maksimalnya 3 Berarti ada batas maksimal nggak? Misalnya sampai kapan gitu, kalau nggak bisa naik pangkat terus ada sanksi gitu, nggak ada ya Pak ya? Kalau dulu ada namanya pelepasan Bu, tapi kalau sekarang itu tidak ada Bu. Jadi tetap aja akan tetap posisinya di JF tersebut, kecuali memang ada keputusan sendiri dari wali kota misalnya dipindahkan atau gitu Bu. Tapi kalau dari aturannya itu tidak Bu, tidak ada diberhentikan sementara atau gitu, nggak ada, karena tidak mengumpulkan angka kredit, tidak bisa mengumpulkan angka kredit itu tidak ada Bu, tidak ada berhentian lah intinya. Baik. Nah, kemudian ada satu lagi Pak, kalau misalnya ini petugas yang bersangkutan dipindah ke instansi lain, berarti itu harus menyesuaikan dengan Javungnya juga kah? Ataukah dia harus beralih misalnya ikut uji kompetensi di Javung yang lain? Itu gimana misalnya Pak? Kalau ada sesuatu dan lain hal misalnya dia harus pindah. Boleh contoh nggak Bu? Misalnya apa Bu? Misalnya dia diperlukan di dinas A atau B. Nah, sebagai apa Bu? Sebagai Javung apa? Misalnya sebagai Japung lain, contohnya Pranata Humas gitu misalnya. Iya, nah Bu. itu gimana?
Nah, prosesnya itu gimana, Pak? Apakah harus ikut uji kompetensi lagi atau nggak boleh pindah kemana-mana? Tetap di tempat tersebut sampai naik ke Jalkung Madya gitu misalnya. Iya. Ya, Bu. Izin, mungkin gini, Bu. Yang saya tahu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu misalnya tadinya Sandiman Muda di Kota Denpasar. Kemudian Ibu dipindah misalnya gitu kan, Ibu pindah ikut suami ke Buleleng misalnya gitu kan, misalnya gitu kan di Buleleng gitu kan. Nah kalau dari kami sih sarankan tetap kalau misalnya JF-nya Sandiman Muda, Ibu sudah berkarir di situ, baiknya tetap di Sandiman Muda gitu kan, baiknya begitu Bu. Jadi berkelanjutan lah, angka kreditnya juga nggak hilang Bu, yang ada di pasarnya gitu kan. Nah itu bisa seperti itu harapannya Bu. Jadi karir orang itu tidak pindah-pindah gitu kan, memang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, jadi bisa lanjut. Nah tetapi kalau misalnya memang ada syarat, misalnya dari misalnya dari penerima, misalkan dari Buleleng, saya nggak nerima ini pokoknya yang masuk ke sini harus jadi pelaksana dulu, ya udah mau nggak mau Bu, itu memang bisa harus menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Tetapi misalnya mau masuk lagi setelah memungkinkan mau masuk lagi Sandiman gitu kan, atau mau masuk lagi ke mau jadi peranata komputer gitu kan. Nah itu disesuaikan lagi Bu, biasanya sih ada tadi, apalagi kalau misalnya beda Bu, itu harus ada uji kompetensi lagi. Kalau mau masuk ke peranata komputer ya pasti dari aturan mereka, bahkan dari pelaksana kalau mau masuk sini harus uji kompetensi dulu gitu. Memang biasa syaratnya begitu Bu. Mungkin bagi yang Sandiman yang sudah hasil transformasi Pak ya, hasil transformasi itu apakah tidak diperlukan uji kompetensi lagi Pak ya? Atau harus melalui diklat apa? Ini karena tidak semua backgroundnya itu adalah rumpun komputer Pak. Ini bagaimana Pak? Baik Pak, ya tadi mungkin dapat kami sampaikan. Jadi kalau boleh dari kami minta tolong ke Bapak Ibu bisa mengirimkan surat laporannya ke kami, penyetaraannya ke siapa-siapa yang memang dipindahkan ke jabatan fungsional Sandiman. Nah, nanti dari hasil tersebut kami akan melihat Pak, tadi latar belakang pendidikannya. Kalau misalnya yang jelas sih kalau di uji kompetensi yang jelas Bapak Ibu sudah dipindahin gitu kan, sudah dilantik, jadi nggak mungkin kami lulus atau nggak lulusnya. Tapi nanti mungkin kami akan lakukan asesmen tadi Pak. Kami akan lakukan asesmen tadi gitu kan, ya tadi melihat dari sisi kemampuan dan motivasinya apakah memang akan lanjut untuk di Sandimannya gitu kan. Kalau misalnya lanjut ya sudah Pak, kami ya istilahnya ya sudah, kita sama-sama berkomitmen, saya akan bantu melakukan pembinaannya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal ngikutin aturan atau pedoman yang ada terkait dengan Juknis Sandiman. Nah nanti kami coba upayakan untuk peningkatan kompetensinya Pak gitu, nanti baik melalui pelatihan ataupun melalui BIMTEK atau workshop seperti ini atau seperti kemarin dengan APSI. Mungkin itu Pak jawabannya Pak. Tapi tidak ada diklat khusus Pak ya? Khusus artinya memang ada satu diklat yang harus dilalui oleh semua yang hasil transformasi ini Pak? Nggak ada Pak, nggak ada kewajibannya Pak. Tidak ini dari Kemenpannya tidak ada gitu kan. Jadi nanti ya tadi dari kami mungkin kalau misalnya memang Bapak kami tetap akan menyediakan Pak, misalnya pelatihan fungsional Sandiman Muda gitu. Nah nanti silakan aja kalau Bapak Ibu gitu untuk bisa mau ikut di situ, udah juga silakan. Iya tinggal daftar Pak. Berkaitan dengan video tersebut, karena kita di Sandiman di Bangli ini kan dari penyetaraan Pak, dari struktural ke fungsional. Itu kami juga dulu membawa masa kerja, masa dalam pangkat itu. Dalam pangkat, sehingga sebenarnya kami yang 1 tahun naik pangkat, 1 tahun lagi naik pangkat, atau ada teman juga lain yang mestinya naik pangkat. Apakah itu ada dikompilasi Pak? Ada kompilasi terhadap masa dalam pangkat kami dulu yang di struktural, sehingga kami sekarang ke fungsional mencari angka kredit yang lebih sedikit. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu berkaitan dengan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja
kemudian pohon kinerja, itu kan semua sangat berpengaruh Pak terhadap, kalau dulu kita di struktural, kita kan punya staf. Kalau fungsional kan tentu tidak ada staf. Sehingga dalam perjanjian kinerjanya itu juga kita lebih bersifat teknis, bukan administratif, apalagi koordinatif. Nah itu mohon dibantu Pak, bagaimana itu di dalam perjanjian kinerja, dalam pohon kinerja, kemudian juga kalau dianjam kan sudah. Kira-kira seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Baik. Nanti Mas Imam nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 2 dijawab. Baik. Saya jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan masa kerja pangkat golongan ya Pak ya. Mungkin larinya ke situ Pak ya. Jadi saya nggak tahu Pak kalau di Bapak itu kemarin di keputusan kabupaten ya Pak ya. Keputusan bupatinya gitu Bapak di situ apakah tertulis penetapan angka kreditnya berapa karena dialihkan ke jabatan fungsional Sandiman Muda gitu kan. Nah, kalau yang di mohon maaf kalau di kami itu tadi Pak dilihat dari pangkatnya Pak gitu. Jadi kalau misalnya saya 4A kemarin itu 2 tahun misal Pak ya. 4A 2 tahun. Nah, jadi dihitung dari penetapan angka kreditnya itu misalnya gitu kan saya nilainya 375 tambah 375 misalnya jadi nilainya 75an ya Pak ya. Ya, 75. Jadi saya mendapatkan angka kredit 75. Jadi untuk bisa naik pangkat lagi ke misalnya ke 4B, saya harus mengumpulkan tadi 37,5 di tahun berikutnya dan 37,5 lagi di tahun berikutnya, Pak. Jadi bisa kalau dari secara reguler itu bisa naik pangkat secara 4 tahun. Itu, Pak. Hitungannya seperti itu kalau yang saya alami ya, Pak ya. Nah, tapi ada yang saya tahu Pak klausulnya begini. Jadi misalnya Bapak seharusnya di pangkat misalnya Bapak pangkatnya di 3C. Nah, tahun ini April Bapak harusnya 3D nih gitu kan naik pangkat misalnya kayak gitu Pak. Nah, itu kalau nggak salah di peraturan Menpannya itu bisa Pak, bisa langsung tetap diajukan bisa naik pangkat ke 3D-nya Pak secara otomatis. Gitu. Jadi tidak mengumpulkan angka kredit dulu bisa langsung otomatis karena memang prosesnya tadi penyetaraan dan 3D itu udah akan harus naik pangkatnya di April besok misalnya. Nah, itu bisa langsung Pak. Nah, tapi setelah naik pangkat 3D-nya gitu. Nah, itu ya kembali Pak ke nilai 0. Jadi Bapak mesti mengumpulkan angka kreditnya 25 setiap tahun. Itu Pak mungkin jawaban nomor 1. Gimana Pak? Nanti jawaban nomor 2 nanti bisa dibantu Mas Imam. Untuk jawaban nomor 1 gimana Pak? Siapa? Terima kasih jawabannya. Walaupun masih agak bingung juga nih saya. Apakah kalau 3 tahun persentase angka kreditnya dipotong sekian persen gitu umpamanya mungkin. Iya. Ya. Bisa seperti itu Pak. Bisa dapat misalnya 3 tahun, berarti kan 3/4 ya Pak ya. 3/4 dari nilai ya. Kalau naik pangkat berikutnya berapa tuh Pak nilainya? Bisa dihitung seperti itu Pak. Ya. Ya. Tapi secara aturan belum ada itu Pak ya. Kalau saya baca saya lihat. Memang ada ya persentase 3/4 itu. Ya, harusnya diperhitungkan situ Pak. Mungkin nanti bisa dilihat lagi Pak di keputusan kemarin pas pelantikannya, di keputusan bupatinya itu ada nilainya nggak Pak gitu. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Silakan Mas Imam pertanyaan nomor 2-nya. Terima kasih waktunya. Izin Bapak mungkin menambahkan sedikit yang nomor 1 tadi Mas Cahyono. Jadi terkait dengan masa kerja itu bisa dilihat di Permenpan 17 tahun 2021 Bapak. Permenpan 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Di lampiran tuh ada Bapak. Jadi Bapak bisa lihat sendiri di situ Bapak pangkatnya apa, kemudian sudah di pangkat tersebut
berapa lama, nanti akan mendapatkan angka kredit berapa. Jadi nanti munculnya di SK yang tadi sampaikan Pak Cahyono adalah angka kredit sesuai perhitungan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, untuk angka kredit tersebut sebenarnya bisa juga menjadi pertimbangan Bapak. Jadi nanti dari unsur kepegawaian atau dari BKD akan menghitungkan dalam arti ini ada kebijaksanaan ya Bapak, ada kebijaksanaan dari Menpan kalau misalkan kalau nggak salah sih yang di pemerintah daerah pelantikan itu biasanya per 31 Desember 2021 Bapak ya. Mungkin Bapak juga termasuk ya. Nah, itu ada pertimbangan ketika yang bersangkutan akan naik pangkat. Misalkan Bapak nih sekarang 3C sudah 3 tahun atau sudah mau 4 tahun di April 2022 Bapak. Ya, jadi misalnya Bapak ketika dilantik di 31 Desember 2021 sudah 3C, kemudian sudah mau 4 tahun di April 2022, itu ada kebijaksanaan dari Menpan bisa diangkat dalam kenaikan pangkat reguler. Jadi di 2022 walaupun sudah dilantik menjadi fungsional seniman, tapi tetap bisa naik pangkat ke 3D di April 2022. Nanti dikomunikasikan saja karena itu kebijaksanaan dari Menpan terkait penyetaraan ini. Itu kalau misalnya sudah mau naik pangkat itu ya Bapak ya. Itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, nah ini memang kalau dari kami dari jauh memang agak susah ya, karena kan kita harus melihat utamanya Bapak, perkin dari eselon 2 atau dari JPT Pratama atau dari Kadiskominfo atau Kadiskominfos di Provinsi Bali atau di kabupaten kota itu sudah ada dulu Pak. Itu bisa menjadi rujukan utama dari cascading atau pembagian matriks peran dan hasil. Karena apa? Kalau perkinnya belum ada, ya Bapak Ibu mau membuat matriks peran hasilnya seperti apa? Ya kan? Tidak mungkin mengawang-awang sendiri Bapak, pasti pusing. Apalagi dari kami yang tidak melihat dokumen tersebut Bapak. Jadi yang kami rekomendasikan adalah mungkin resounding aja Bapak ke kadisnya atau ke pengelola kinerjanya, kalau misalkan sudah dibentuk tim pengelola kinerjanya, untuk segera melakukan dialog kinerja. Dialog kinerja itu nanti bisa menentukan matriks peran hasil sehingga jelas nih siapa melakukan apa di awal tahun sebagai dasar dalam penyusunan SKP. Jadi nanti Bapak dan Ibu jelas nih nyantolnya kemana. Misalkan perkinnya ada 5 sasaran, kemudian dari sasaran itu ada 10 indikator kinerja gitu kan. Nah Bapak Ibu tuh nyangkutnya kemana? Dari nyangkutnya di situ disesuaikan dengan SKP, kemudian dari SKP itu nanti bisa diterjemahkan menjadi formulir keterkaitan bukti kegiatan di CFS. Nah, itu proses yang mungkin nggak tahu mudah atau enggaknya ya Bapak Ibu, tapi memang tergantung dari organisasi dan memang ini effortnya cukup besar juga Bapak, karena di kami juga dengan kami kemarin malah sampai ada perubahan organisasi Pak. Dari organisasi BSSN seperti ini kemudian bertransformasi menjadi organisasi yang baru, kita harus menata ulang segala macam perjanjian kinerja, rencana strategis dan sebagainya. Jadi memang effortnya cukup besar dengan Permenpan 8 yang baru ini. Tapi kalau dibiarin aja kan susah juga Pak. Jadi memang harus diinisiasi, harus di sounding, memang harus selalu diingatkan ya Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu Pak. Kalau misalkan mau detail ya harus ada sesi khusus Pak. Mungkin bisa ditunjukkan perkinnya, bisa nanti akan kami coba arahkan. Tapi kalau waktunya di sini kami sepertinya kurang tepat ya, kurang cocok ya. Karena pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang Bapak ya. Mungkin dari saya seperti itu. Semoga bisa terpuaskan pertanyaan. Iya Ya. Pak. Izin Pak, mungkin saran tadi menambahkan dari Mas Imam. Jadi memang Pak untuk yang berdasarkan Permenpan 8 tadi Pak tentang sistem manajemen kinerja, ya memang ini kita perlu membiasakan untuk ngumpul Pak bareng antara atasan, misalnya tadi Kadiskominfo dengan seluruh personil di bawahnya untuk membicarakan tadi Pak pohon kinerja dari Kadis turun ke Kabid, kemudian nanti ke fungsionalnya atau ke pelaksananya ini gimana sistem pembagian kerjanya. Saya dapat di mana Pak
bisa nggak saya ngerjain ini, saya ngerjain ini, saya ngerjain ini gitu. Jadi memang harus bareng-bareng Pak, karena kalau sendiri-sendiri tadi Bapak bisa jadi dengan sebelahnya ngeklaim juga saya mau ngerjain yang ini, saya ngerjain ini. Tapi kalau bisa bareng-bareng kan bisa saling berbagi. Nanti saya ngerjain ini dan ini ya, kamu ngerjain yang ini dan ini gitu Pak. Nah itu Pak, mungkin kita mencoba membiasakan. Karena kami pun kemarin tadi disampaikan Mas Imam Baihaqi Pak, itu lumayan Pak, berhari-hari Pak, nanya dulu, brainstorming dulu, kemudian untuk kelompok ini gabung dulu, tapi setelah itu silakan kelompok ini untuk mendiskusikannya lagi dengan Bu Kapus, misalkan seperti itu Pak. Jadi memang ya merubah pola kerja dan mekanisme Pak, sistem komunikasinya seperti itu Pak ya. Izin Pak mungkin menambahkan. Saya melamar CPNS tahun 2019 mengisi formasi Sandiman, ahli pertama. Waktu itu rumpun pendidikan yang dicari itu masih umum Pak. Jadi saya rumpun pendidikannya sastra, melamarlah saya jadi Sandiman. Kemudian ada aturan baru yang harus mengangkat CPNS itu menjadi fungsional yang sudah dilamarnya. Jadi pada tahun 2021 bulan Januari saya diangkat langsung menjadi fungsional Sandiman. Tapi saya belum mengikuti diklat atau uji kompetensi dari fungsional Sandiman itu sampai sekarang. Itu gimana sebaiknya? Terus yang kedua lagi saya mau nanya, pada tahun 2021 saya kan sudah diangkat menjadi fungsional Sandiman. Tapi tahun 2021 itu saya belum mengerjakan butir-butir kegiatan di Menpan nomor 18 tahun 2019. Sedangkan kan katanya tadi kita harus menyetor SKP yang berisi butir-butir kegiatan itu setiap tahunnya. Berarti kan saya sudah mulai seharusnya menyetorkan SKP saya mulai dari tahun 2021 itu. Ya, segitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah ini PNS, saya baru tahu juga nih Pak Cahyono sama Pak Imam kalau ada CPNS Sandiman tahun lalu. Ya. Sastra Jepang ini Bu ya? Ya. Sastra Jepang Pak. Ya. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang ya inilah Bu, memang dinamika ini ya Bu ya, dinamikanya memang dinamika pekerjaan yang tadinya memang secara general untuk yang di Sandiman, tapi begitu Permenpan 18 transformasi menjadi badan siber juga gitu. Akhirnya memang lebih condong ke komputeran. Nah, gitu. Nah, jadi ya tadi dari kami kalau dari secara aturan ya tadi memang Ibu sudah diangkat menjadi jabatan fungsional Sandiman, ya sebaiknya memang sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut ya Bu ya. Nah, begitu dapat KEPK sebenarnya Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di Permenpan tersebut Bu gitu. Jadi apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, kemudian mungkin saran kalau misalnya tadi kalau misalnya misalnya kalau memang Ibu merasa aduh kok saya susah banget ya gitu mengikuti di Permenpannya, mungkin nanti bisa disampaikan Bu surat ke kami aja Bu dari Jembrana ke kami menyampaikan persoalan Ibu. Nah, nanti kami buatkan rekomendasi gitu. Jadi nanti rekomendasi itu nanti bisa ditindaklanjuti gitu. Kalau misalnya Ibu saya kayaknya bukan di sini deh Pak, saya maunya jadi penerjemah gitu kan. Misalnya mau jadi penerjemah ya nanti tadi di passionnya seperti itu ya nanti nggak apa-apa, nanti kami akan sampaikan bahwa Ibu memang ya tadi dari sisi kompetensi dari ini tidak memungkinkan misalnya lanjut di Sandiman, nanti kami rekomendasikan untuk kiranya dapat dialihkan ke jabatan fungsional lain gitu. Karena misalnya Ibu jadi penerjemah kan misalnya berarti nanti akan ikut uji kompetensi Ibu ya untuk masuk ke misalnya ke penerjemah misalnya gitu. Jadi nggak bisa otomatis langsung. Kalau kemarin Sandiman kan nih otomatis langsung nih. Terus tunjangan juga langsung dapat gitu kan. Cuman nanti ya konsekuensinya memang di angka kredit. Ibu harus mengumpulkan sesuai dengan kegiatan di Permenpan 18 seperti itu. Nah, nanti memang kami serahkan kembali ke Ibu gitu kan apakah memang mau lanjut di Sandiman, nggak apa-apa. Kalau mau lanjut di Sandiman ya nanti
kita bantu dengan pembinaan melalui pelatihan, BIMTEK seperti itu, Bu. Mungkin dari saya seperti itu, atau Mas Imam mau ada tambahan, silakan. Izin menambahkan. Izin, Bu. Sebelumnya saya tanya dulu, untuk Ibu diangkat CPNS-nya tanggal berapa ya, Bu? CPNS-nya 1 Februari 2019. Oke, baik. Jadi begini, Bu. Kita lihat dulu timeline-nya ya, Bu. Untuk timeline, untuk Permenpan 18 2019 tentang JFS itu baru ditetapkan di September 2019, Ibu. Jadi Ibu itu pengangkatannya masih berdasarkan Permenpan yang lama, yaitu Permenpan 76 tahun 2012 tentang jabatan fungsional Sandiman. Jadi secara pengangkatan Ibu tidak ada masalah. Jadi sesuai dengan Permenpan 76 atau kita sebut sebagai Sandiman existing atau yang lama, belum menggunakan Permenpan yang baru. Kemudian yang kedua, pengangkatan menjadi PNS-nya berarti kapan, Bu? PNS-nya tahun 2020, 1 Februari 2020, tapi fungsionalnya 1 Januari 2021. Oke, berarti Ibu mulai melaksanakan tugas kegiatan sebagai Sandiman per 2021 ya, Bu ya, 2021. Nah, 2021 ini bisa menggunakan dua versi, Bu. Ibu mau menggunakan Permenpan 76 boleh, mau menggunakan Permenpan 18 boleh. Karena kan memang Ibu kan belum menyampaikan dupat atau belum menyampaikan angka kredit. Nah, berarti tolong disiapkan tuh 2021 tersebut. SKP-nya seperti apa, silakan Ibu tetapkan sendiri, mau menggunakan Permenpan 76 atau Permenpan 18. Karena nanti kita akan coba menyiapkan penilaiannya di 2022 sesuai dengan pengajuan dari Ibu. Jadi masih bisa diklaim, Bu. Jadi periode 2021 nanti diajukan di 2022 pun nanti di periode 1 atau periode 2 masih bisa kita laksanakan. Namun untuk yang 2022 kami sarankan menggunakan Permenpan 18. Ya, Ibu. Kalau 2021 masih menggunakan Permenpan 76 juga masih diperbolehkan. Karena memang batasan utamanya menggunakan 76 atau 18 itu terbitnya Juknis, Ibu. Juknisnya tersebut kita juga sedang menunggu update terbaru dari Menpan, Bu. Jadi ini memang masih tarik ulur saat ini untuk Juknisnya. Kemudian yang mau saya tanggapi juga terkait dengan karir Ibu ya. Karena kan fungsional itu kan jabatan karir ya. Sekarang pertanyaan saya ke Ibu adalah, Ibu mau melanjutkan ke fungsional Sandiman, tetap berkarir di fungsional Sandiman atau di fungsional lain, atau bagaimana? Karena apa? Sesuai dengan Permenpan yang baru, Permenpan 13, untuk pemberhentian dari jabatan fungsional itu tidak ada pemberhentian sementara ya, Bu. Jadi nggak bisa diberhentikan sementara. Ketika diberhentikan cuma ada 6 opsi, Bu. Yang pertama, mengundurkan diri. Jadi kalau mengundurkan diri berarti Ibu mengajukan surat pengunduran diri karena mungkin alasan pribadi atau karena tidak bisa melaksanakan tugas. Yang kedua, diberhentikan sementara menjadi PNS. Misalkan Ibu berhenti sementara misalkan menjadi kepala desa gitu, Ibu. Ya, menjadi kepala desa itu bisa diberhentikan sementara sebagai PNS. Kemudian misalkan Ibu mau ke luar negeri selama 2 tahun, berarti melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Jadi bisa diberhentikan dari fungsional Sandiman. Kemudian yang keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Kalau Ibu ikut tugas belajar, tapi kalau CPNS kayaknya mungkin belum ya. Maksudnya kalau PNS masih di berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun belum bisa. Jadi mungkin nggak bisa Ibu melaksanakan pemberhentian karena tugas belajar. Ditugaskan secara penuh pada jabatan lain, misalkan jabatan kalau Ibu 3A berarti ya, ketika Sandiman 3A berarti mungkin jabatan pelaksana atau eselon 5. Karena eselon 5 sudah tidak ada, berarti tidak mungkin Ibu menggunakan pemberhentian secara itu. Nah, yang terakhir adalah pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Cahyono. Artinya, ketika Ibu merasa tidak memenuhi persyaratan jabatan seperti, oh saya Sandiman, tapi saya sarjana sastra ya, sastra Jepang gitu, merasa tidak memenuhi persyaratan jabatan, tadi opsinya adalah mengikuti uji kompetensi. Nah, dari uji kompetensi tadi, sesuai sampaikan Mas Cahyono, bisa
menyampaikan, wah saya tidak mau berkarir di Sandiman, ya mungkin kami bisa merekomendasikan pindah ke jabatan fungsional lain. Nah, jadi jalurnya seperti itu, Bu. Nah, tinggal kami kembalikan ke Ibu. Kalau memang masih berniat atau pengen berkarir di fungsional Sandiman, berarti sebaiknya saran dan rekomendasi dari kami adalah ya Ibu menyesuaikan yang pertama kualifikasi pendidikannya. Berarti Ibu mencoba mengupdate diri, yaitu mungkin ikut pelatihan, bisa mengikuti kami di Badan Siber dan Sandi Negara, misalnya pelatihan-pelatihan teknis maupun pelatihan fungsional yang kami selenggarakan setiap tahunnya. Kemudian kalau misalkan diuji kompetensi, karena ini wajib ya Ibu, karena Ibu pengangkatan pertama, berarti wajib uji kompetensi untuk persiapan nanti ketika jenjang muda, ketika udah mau naik pangkat. Nah, ini kami akan melihat apakah bisa uji kompetensi atau bisa lulus atau kompeten atau tidak. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, Bu. Kami kembalikan lagi ke Ibu. Kalau mau lanjut, berarti akan kami coba bantu untuk membina. Tapi kalau misalnya tidak lanjut, ya kami bantu untuk pengembangan karir dari Ibu sesuai rekomendasi kami dari instansi pembina. Demikian, semoga dapat memuaskan pertanyaan. Terima kasih. Oke. Gimana Bu? Mau pindah atau gimana Bu? Ya, keputusan dari Ibu sama nanti adiknya Bu ya. Keputusan ada di tangan Ibu. Dicoba saja dulu. Nah, ya. Ya, nanti sama-sama kok Bu, sama-sama kita saling dukung semua itu. Jadi sebenarnya dari kita ini semua enggak perlu takut, sebenarnya kita saling menguatkan aja ini. Ini salah satu bentuk penguatannya mengundang bapak-bapak narasumber ini. 2 orang dari BSSN gitu. Ya, izin Pak mungkin menambahkan terkait dengan pelatihan fungsionalnya gitu kan. Ya. Memang kalau dari Permenpannya itu diwajibkan ya untuk mengikuti pelatihan fungsionalnya. Tetapi karena kami tadi belum menyelenggarakan, jadi kami berikan dispensasi Pak. Jadi lanjut aja Bu, pokoknya Ibu ngumpulin angka kredit aja Bu, pokoknya intinya begitu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak dari BSSN, Bapak Imam, Harbakti, kemudian juga ada Bapak Cahyono. Terima kasih, saya sangat apresiasi sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi termasuk 2 hari berturut-turut dari kemarin juga ada pemaparan tentang jabatan fungsional Sandiman dan dimatangkan di hari ini oleh Bapak-bapak. Yang pertama, tadi penjelasannya sudah cukup sangat jelas sekali Pak. Jadi saya sudah jelas, tapi masih dilema istilahnya Pak. Dilema dalam nanti persiapan untuk mengisi pekerjaan sesuai dengan butir-butir Permenpan 18 tahun 2019. Karena dari waktu kemarin saya juga kaget. Jadi dilihat dari nilai atau skor penilaian pengumpulan angka kredit itu, ternyata yang kita targetkan 25 dibilang kecil juga besar, dibilang besar juga kecil gitu. Karena kenapa? Poin-poin yang kita ambil pekerjaan di sesuai dengan angka kredit yang akan kita cari nanti itu ternyata poinnya cukup kecil bagi saya pribadi gitu Pak. Mungkin memang ini ada peraturan dari pusat seperti itu. Jadi saya mungkin tidak memungkiri lagi juga teman-teman di daerah juga masih kebingungan karena terkait dengan pengumpulan angka kredit itu yang nilai-nilainya kecil. Jadi kami berpikir apakah mungkin bisa tercapai jumlah 25 dalam setahun. Bukannya pesimis sih Pak, tapi kami tetap optimis, hanya saja kami masih ragu-ragu gitu karena ini istilahnya baru pertama kali kami menginjakkan jenjang pekerjaan di fungsional kan untuk merubah paradigma pekerjaan itu. Lebih-lebih setelah saya lihat-lihat secara detail butir-butir pekerjaan sesuai dengan Permen nomor 18 tahun 2019 itu pekerjaannya hebat-hebat sekali untuk ahli muda seperti teman-teman dan saya kita ini. Jadi bisa dikatakan namanya keren-keren lah di sana. Harus mengambil pekerjaan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi kami berpikir, apakah kami bisa akan melakukan itu. Terlebih juga kemarin, terkait dengan peralatan-peralatan, sebagian besar juga sudah ditarik oleh pusat. Jadi ya paling juga seperti teman-teman di daerah saat ini tentunya
poin pokok yang akan dilaksanakan ke depan, yaitu terkait masalah penerbitan tanda tangan elektronik. Di samping itu juga yang biasa jadi modal dasar bagi kami dan teman-teman di daerah itu, yaitu kirim terima berita atau ya dan sejenisnya lah. Karena pekerjaan itu tidak ada pada level tingkat kami gitu, tingkat kami. Jadi mungkin butuh istilahnya saran nanti ke depan, walaupun misalnya mengambil pekerjaan kirim terima berita, poin apa yang bisa kami kerjakan di sana agar kami bisa mengumpulkan di tingkat ahli muda seperti kami. Kalau sebenarnya kirim terima berita itu kan hanya untuk terampil ya kalau nggak salah, apa penyelia di sana. Sedangkan kami kan tidak seperti itu. Kemudian pertanyaan juga yang kedua terkait seumpama ada mutasi, Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, memang kan harapan kita semua orang-orang yang sudah ditugaskan di bidang persandian otomatis kalau bisa ke depan tetap mengabdikan diri di bidang persandian. Tapi ini kembali kepada kebijakan masing-masing pimpinan daerah, Pak. Jadi apabila kita sudah dari sekarang mengumpulkan angka kredit selama 2 tahun, ada surat mutasi untuk pindah ke OPD lain, otomatis kan kita harus mau tidak mau ya pindah. Nah, terkait dengan angka kredit itu, saya nyambung pertanyaan, apabila ada mutasi, kemudian kita sudah mengumpulkan angka kredit, baru seumpama 20 atau 25 lah dalam 1 tahun, kemudian kita ada mutasi ke OPD lain, yang notabene kita harus mengikuti fungsi jabatan fungsional di tempat kita dipindahkan tersebut, bukan jabatan fungsional sandiman lagi. Nah, bagaimana dengan angka kredit tersebut? Apakah hangus atau gimana gitu, Pak? Kemudian berikutnya terkait dengan draft penyusunan SKP, Pak. Itu bagi saya cukup tertarik sebagai langkah awal dalam mengumpulkan angka kredit. Kalau bisa ke depan atau berikanlah kami contoh berupa PDF, kalau bisa disertakan dengan contoh realnya, agar kami teman-teman di daerah di sini bisa membuat SKP yang terbaru terkait dengan jabatan fungsional tersebut agar lebih detail, agar nanti ke depan kami tidak saling bertanya-tanya atau istilahnya salah dalam menuliskan poin-poin yang ada di sana. Seperti itu, Pak. Yang terakhir, ini kebetulan sekali peraturan Menpan RB yang nomor 653 tahun 2021 yang kemarin sudah turun, kebetulan sekali sangat membantu, terutama saya pribadi yang kebetulan di bulan April ini akan naik pangkat. Jadi kami sangat dibantu sekali dengan permenpan tersebut. Ya paling tidak kami bisa sedikit bernapas lega lah di awal kami masih kesulitan dalam persiapan pengumpulan angka kredit. Setidaknya saya sudah tenang, saya akan naik ke jabatan ke jenjang berikutnya dengan aman dulu. Mungkin setelah itu seperti apa tadi bilang, dari sana kita akan mulai berangkat untuk persiapan pengumpulan angka kredit. Seperti itu Pak Imam dan Pak Cahyono, waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Kabid, Pak Putu, waktu saya kembalikan. Oke, silakan Pak, langsung Pak. Mas Imam, saya nomor 2 dulu ya. Pertanyaan nomor 2, nanti yang lainnya nanti saya tambahkan. Baik, Bapak, terkait dengan kalau misalnya mutasi seperti apa ya Pak ya angka kreditnya. Nah, kemarin memang saya coba mengikuti Pak webinar yang dari kantor regional BKN di daerah Sumatera lah kan. Di situ ada Pak Aba dari Menpan dan Direktur Kelembagaan dari Kemendagri. Jadi secara prinsip sih katanya sih diperbolehkan Pak, memang ya tadi kebutuhan organisasi Bapak misalnya dipindahkan ke unit kerja lain atau OPD lain itu dimungkinkan Pak, seperti itu ya, misalkan pindah jabatan fungsional pun masih memungkinkan. Nah, secara mekanisme juga saya mohon maaf Pak ya, mungkin belum tahu persis akan seperti apa. Itu mungkin, tapi kalau dari pengalaman Pak, gitu pengalaman Kak di kami gitu. Tadinya saya juga gitu Pak, saya dari analis kebijakan, Mas Baihaki dari pengadaan barang dan jasa, kemudian dipindah ke analis kepegawaian karena perubahan organisasi. Nah, dari yang kami alami Pak, jadi untuk angka kredit yang sebelumnya itu akhirnya tidak dihitung Pak. Jadi yang dihitung lagi nanti akhirnya
adalah masa kerja Pak, masa kerja jabatan pangkat golongan gitu. Jadi kalau itu yang kami alami. Nah, tapi mungkin saya kurang tahu Pak, nanti kalau di di BKD-nya Klungkung apakah akan seperti itu? Mohon maaf Pak, mungkin kami juga kurang tahu persis. Tapi dari pengalaman kami ya tadi supaya tidak dirugikan juga dari kami tuh menghitungnya gitu Pak. Jadi misalnya kemarin saya berubah waktu jadi analis kebijakan itu saya di misalnya 4A 2 tahun gitu kan. Nah, kemudian kemarin di Oktober 2021 saya dipindahkan menjadi analis kepegawaian. Nah, itu jadi akhirnya saya dihitung ulang jadi untuk 4A analis kepegawaian dengan masa kerja 2 tahun gitu Pak. Jadi dihitungnya lagi seperti itu Pak jadinya. Ya memang saya ada kerugian 6 bulan Pak, tapi ya sudahlah mau gimana lagi sih, intinya gitu sih. Jadi memang ya pasti ada konsekuensinya Pak. Memang ya tadi kondisi seperti ini sama beberapa teman juga gitu Pak. Jadi sudah ada yang seharusnya pangkatnya dari Kasubag sudah S2 harusnya mereka jadi ke 4A ya Pak ya, misalnya ke April. Tapi karena mereka dipindahkan ke fungsional nggak bisa Pak otomatis ke 4A. Jadi mereka harus mengumpulkan angka kredit untuk bisa ke jenjang madya gitu. Jadi ya itu akhirnya mau tidak mau kita ya teman-teman berusaha istilahnya ya butuh perjuangan lagi untuk bisa mencapai ke 4A dan levelnya akhirnya naik ke level madya. Ya memang ya tadi mau tidak mau ya suka tidak suka ya mesti dijalani karena proses ya ini udah aturan nasional seperti itu sih. Baik, mungkin silakan Mas Imam Baihaqi mau menambahkan atau pertanyaan yang lainnya silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Sandiasa ya, Sandiasa. Jadi yang pertama terkait dengan butir-butir kegiatan JFS angka kreditnya kecil gitu ya Pak ya. Dengan kalau kata-katanya di butir kegiatannya itu hebat sekali tapi butirnya kecil sekali gitu ya Pak. Jadi secara proses memang untuk butir kegiatan ini ketika penyusunan Permenpan itu sudah melewati namanya uji petik Bapak. Jadi ketika uji petik itu dilakukan simulasi, kemudian dilakukan perkegiatan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhirannya seperti apa, itu dihitung berdasarkan norma waktu, Bapak. Jadi ketika muncul butir kegiatan ini, kenapa nilainya segitu? Ya karena pada saat uji petik dihasilkan seperti itu, Pak. Jadi itu adalah proses sebelum Permenpan ditetapkan. Jadi proses dalam rangka penyusunan butir-butir kegiatan di Permenpan. Nah itu sudah terjadi di 2018. Jadi ya kita terima saja memang seperti itu. Yang bisa kita lakukan terkait dengan butir itu adalah berarti memang kita saat ini khususnya untuk fungsional dituntut kreatif, Pak. Yang pertama dituntut kreatif dan yang kedua kita harus menyiapkan diri segala pekerjaan kita itu harus nyantol atau harus terkait dengan SKP dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator yang menjadi atasan langsung kita. Nah itu dua hal itu menjadi karena memang paradigmanya sangat berubah ya Pak. Jadi kita harus benar-benar merubah diri kita, harus dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam menyesuaikan butir kegiatan yang ada dengan pekerjaan yang selama ini kita lakukan. Kemudian terkait dengan kirim terima berita, memang benar kirim terima berita itu kan dia sifatnya operasional, Pak. Operasional dalam arti mungkin tidak memerlukan atau sedikit memerlukan kegiatan analisis, sehingga dia masuk dalam kategori keterampilan. Sehingga yang melaksanakan hanya bisa di kategori keterampilan. Namun kalau misalkan dilaksanakan oleh kategori keahlian atau jenjang ahli, perbedaan utamanya adalah untuk jenjang ahli itu memerlukan kegiatan analisis, Bapak. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Mbak Siti Zaim, mungkin sebagai alumni Sandiman,
yang sekarang berada di pemerintah daerah, jadi mempunyai dua persepsi atau dua pandangan ya. Jadi pernah menjadi sandiman, kemudian sekarang berada di pemerintah daerah, yang bersangkutan mencoba memetakan. Nah, kemarin ada, mohon maaf mungkin cuma satu ya, yang kemarin sempat diidentifikasi oleh Mbak Siti Zain sebagai pelakunya. Kalau dari kami instansi pembina kan mungkin agak takutnya kurang tepat ya, tapi ketika sudah dilaksanakan oleh sandiman dan sudah berada di pemerintahan daerah, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang lain, bahwa untuk kirim terima berita itu sebenarnya ada jenjangnya di pertama, Bapak. Kalau Bapak di jenjang muda kan masih bisa mengklaim di jenjang pertama, Pak. Nah, ini butirnya kemarin yang disampaikan adalah butir butir yang pertama A27, Pak, atau di sini butirnya adalah melakukan implementasi pengamanan informasi. Nah, ini lumayan, Pak. Jadi nanti untuk hasilnya implementasi pengamanan informasi adalah laporan. Artinya Bapak nanti bukan proses kirim terima berita yang dilaporkan. Misalkan berapa distribusi, berapa kali, fasilitasi perlindungan berapa kali, dokumentasinya berapa kali, itu kan jenjang terampil. Tapi yang Bapak lakukan, walaupun mudah, masih bisa mengklaim kegiatan pertama, yaitu butir kegiatan melakukan implementasi pengamanan informasi dalam bentuk kirim terima berita. Itu contohnya ya Pak ya, dalam bentuk kirim terima berita. Ini ada di poin A27. Nah, ini jenjang pertama bisa Bapak klaim 100% dengan angka kredit 0,29. Memang kecil, tapi kita bermain di volume, Pak. Jadi, Bapak mungkin bisa siapkan yang namanya butir kegiatan ini adalah melakukan implementasi pengamanan informasi. Nanti buktinya adalah laporan implementasi pengamanan informasi. Di situ Bapak bisa membuat sebuah laporan, baiknya mungkin berkala, Pak. Jadi berkala misalkan laporan implementasi pengamanan informasi bulan Januari. Kalau per bulan bisa 12 kali, Pak. Jadi kalau 0,29 bisa dikali 12, kan lumayan, Pak. Tapi yang penting laporannya itu harus berkualitas, Pak. Karena menunjukkan jenjang keahlian Bapak, itu jenjang muda. Jadi Bapak harus membuat sebuah laporan terkait implementasi pengamanan informasi dalam bentuk kirim terima berita, bukan rekapitulasi berita, Pak. Tapi mungkin rekapitulasi ditambahkan analisis. Analisisnya adalah analisis terkait berita apa yang mungkin ada dampaknya terhadap organisasi, atau dampaknya terhadap provinsi, atau dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dari sandiman itu. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan terkait dengan kirim terima berita. Kemudian terkait dengan SKP, ini memang ada beberapa pertanyaan dari kemarin ya, dari beberapa provinsi yang sudah menghubungi kami. Mungkin kami coba buatkan, Bapak ya, kami coba buatkan di surat edaran yang akan kami terbitkan. Kami targetkan untuk surat edaran ini kami terbitkan di akhir bulan Februari, Bapak. Saat ini memang sedang penyusunan, sedang mencoba mensinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang cukup banyak, dengan peraturan yang terbaru juga dari Menpan, sehingga contoh-contoh yang tadi Bapak harapkan mungkin bisa coba kita cantumkan pada surat edaran yang akan kami coba siapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Kita cukupkan. Jadi kami menyampaikan terima kasih sebesarnya nih, ini ya Pak Cahyono dan Pak Imam, dukungan dari BSSN ini kepada Bali ya, mau provinsi, kabupaten, kota sama saja, dukungannya luar biasa ini. Nah, harapannya terus dibantu Pak Cahyono dan Pak Imam, minimal informasi lah kalau memang kami ada kesulitan apa gitu ya. Kalau ini ya minimal informasi Pak, misalkan ada kesulitan kami nanti terkait tentang ini, mungkin kami ada koordinasi dari Putu Rizka atau dari Pak Made, ini mungkin nanti mohon diluangkan waktu untuk bisa menjawab Pak Cahyono dan Pak Imam.